Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita dapat berkumpul pada hari ini dan berdiri di sini. Tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan kita, Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah mengizinkan kita dan memberikan nikmat kepada kita agar kita bisa kumpul pada hari ini. Dan tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW, karena limpahan karunia-Nya kita dapat berada di sini dan Ia membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang ini. Baik, yang terhormat kepada Ibu Sri Sumarsi selaku guru bahasa Indonesia kami, teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Berdirinya saya di sini, saya akan membacakan atau memberikan informasi sedikit nih. Informasi dari pengetahuan yang saya dapat mengenai pergaulan bebas, masalah sosial yang sedang marak-maraknya terjadi nih di masyarakat kita, di generasi-generasi muda yang sekarang ini, yang menurut saya itu perlu untuk menjadi generasi-generasi muda yang berguna bagi kedepannya. Yang saya akan bahas adalah pergaulan, salah pergaulan. Apa sih yang menyebabkan terjadinya salah pergaulan? Gitu. Oke, yang kita tahu itu kalau suatu pergaulan itu adalah sesuatu yang pada dasarnya udah menjadi dasar dari setiap manusia, apalagi kita makhluk sosial yang dimana kita perlu adanya pergaulan, berkomunikasi, berinteraksi antar sesama, karena itu udah menjadi ciri-ciri kita sebagai manusia, yaitu makhluk sosial. Dan gimana nih caranya kita berada di pergaulan yang sehat dan gak salah dalam pergaulan? Yang pertama itu yang dari yang saya dapat itu seperti kayak kita harus bisa untuk pandai memilih teman. Bukannya kita membeda-bedakan, tetapi kita harus bisa menyaring lah istilahnya. Ini tuh berteman sama mereka itu apa pengaruhnya buat kita gitu. Kayak misalkan saya harus berada di circle atau berada di lingkup pertemanan yang positif. Dengan berada di lingkup pertemanan yang positif akan membuat saya tuh mempunyai relasi-relasi yang sehat. Dan relasi yang sehat itu sebenarnya adalah dasar dari kita untuk mencapai kebahagiaan. Karena relasi yang sehat akan membuat kita tuh berada di lingkup yang sehat. Dan kedepannya kita kayak misalkan saya berada di lingkup yang orang-orang tuh pada ketua organisasi, bahkan ada yang pokoknya yang public speaking-nya tuh kayak bagus gitu. Nah, buat saya tuh kayak kok bisa gitu, mereka bisa gitu, berarti kan saya juga bisa, saya juga pantas untuk bisa gitu. Jadi kayak pada dasarnya pergaulan itu ditentukan sama kita sendiri. Jadi bagaimana kita cara memilihnya, bagaimana cara kita menyaringnya agar tidak terjerumus oleh pergaulan-pergaulan yang bebas. Seperti kita salah memilih teman dengan bergaul dengan teman yang kayak banyak kan, yang kayak misalkan ini coba dulu kayak misalkan merokok. Pasti kan anak laki ya terutama itu kan kayak teman-teman gue yang ngerokok, masa gue nggak ngerokok, pasti dikatain kayak cemen kamu nggak ngerokok gitu kan, kayak lo bukan laki gitu, kayak bahasanya tuh kayak gitu kan. Itu kayak kurang, kayak jadi kita sendiri tuh kayak sebenarnya kita bisa kalau kita tuh nggak ngerokok, kalau kita berada di relasi yang sehat, yang nggak bergaul sama mereka ini. Jadi gitu intinya, kita dari diri kita sendiri yang menentukan pergaulan kita itu sehat atau bukan. Nah, yang saya bilang tadi, relasi sehat itu sebenarnya kunci dari kebahagiaan. Kenapa? Kayak misalkan kita berada di relasi yang tadi, yang negatif, kan pasti dapat feedback ke kita, lu cemen, lu tuh kayak kayak rendah gitu karena nggak ngerokok. Itu kan kayak feedback ke kita kok, oh iya kayak gini ya, jadi gue harus kayak gini ya, kayak gitu kan. Jadi kayak ya gitulah pokoknya. Intinya kita harus bisa untuk menyaring dan menyeleksi
pertemanan-pertemanan yang akan kita ikuti. Sekian dari saya. Sebilahnya ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.